Apabila musibah itu diberikan kepada orang yang beriman tak beramal, beramal tak beriman, bukan namanya musibah, bukan namanya ujian, tapi namanya adalah teguran Allah. Masih sayang Allah. Aku beri tempo mereka, aku beri kesempatan mereka, tubuhlah, berbuatlah, sesungguhnya azabku bersangatan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Itu anak-anak ambil acara lo di belakang. Hei, kemari lemadok nak. Hei, satu kemari ya, mangga sinan tu. Di muka kudu doa. Ya kalau labi pesantrenku ya dak satu seleda. Siko. Ha. Ya. Ha, bara rancak tu ha. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda, istimewa kepada anak-anak kami, hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah tarawih yang kita hormati. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puasa kita hari ini ada yang sudah 26, ada yang 25. Mudah-mudahan Idul Fitrinya sama, tanggal 10 April jatuhnya pada hari Rabu. Biar berbeda puasanya, namun Idul Fitri kita akan bersama-sama memperkokoh rasa kebersamaan
dan rasa persatuan. Amat sangat merugilah orang-orang yang menyatakan beriman tapi lah 25 hari orang puasa nyalunyo mulai lele. Ada je nalu mulai. Alonyo nampak bulan lele. Ada lo nambah suo puasa lai sembayang indah. Allah. Ada nan sembayang lai puasa indah. Ada lo nan lebih hebat lai ibu apa-apa. Puasa indah sembayang indah mau undang orang berbuka. Allah. Aku luar biasa lo lai. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ibu-ibu bapak-bapak, atas kedurhakaan manusia kepada Allah, ini adalah bahagian dari terjadinya bencana. Sumatera Barat semenjak tanggal 7 Maret kemarin sampai hari ini boleh dikata tak henti-henti ditimpa oleh suatu musibah. Tanggal 7 Maret itu 5 kota dan kabupaten di Sumatera Barat yang paling parah itu adalah pesisir selatan. 15 hari yang lewat kami datang atas nama tim Safari Ramadan Provinsi, itu dinyatakan waktu itu kejadian yang di pesisir selatan meninggal sebanyak 29 orang. Dan itu baru ditemukan 24 orang. Lebih hebatnya lagi ibu-ibu bapak-bapak, itu kan gelodo apalah namanya. Tapi ternyata air hanyut itu lebih banyak tanahnya. Ternyata apa? Ada rumah yang tertimbun oleh tanah itu sampai 1,5 meter dalamnya. Mungkin yang tidak ditemukan itu mungkin di dalam itu. Maka 15 hari yang melewat dikerahkan alat-alat berat untuk ke sana dari Provinsi Sumatera Barat. Malam tadi ibu-ibu bapak-bapak melatui lo gunung kebeli. Sekarang di Padang Panjang itu air bah dingin, dia yange luar biasa. Nah, Bapak Ibu para jemaah, sedikit kita lihat bencana itu secara umum itu namanya musibah. Apakah itu diberikan kepada orang yang beragama, tidak beragama, secara umum bencana itu namanya musibah. Akan tetapi apabila musibah itu diberikan kepada orang yang beriman dan beramal, tahu lagi, apabila musibah itu diberikan kepada orang yang beriman dan beramal, bukan namanya musibah, tapi namanya adalah ujian Allah. Kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu cukup menyatakan kami telah beriman? Belum beriman namanya, kata Allah, kalau belum diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal ayat kita baca, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa bassiris sabirin. Dan kami, kata Allah, pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Aku lah lebih 5 tahun aku lah rasa ketakutan sewa.
mulai dari COVID sampai terjadinya pemilihan presiden. Wallahu a'lam bishawab. Rasa di mawak deh. Penuh dengan kecemasan. Dan di awak dan bedo ibu-ibu bapak-bapak tawuran kini loh. Ambo lah 3 kali dak jadi pergi kuliah subuh, dek kerana di bypass tu. Basuh dek ambo anak-anak nak membawa rantai, nak membawa ladiang, nak membawa. Alah insya-Allah lari nyali awak deh. Balik semua pulang. Ditambah pula ibu-ibu bapak-bapak kegiatan pesantren sekarang ini, ibu-ibu bapak-bapak, mohon maaf, tidak semua orang tua yang mendukung acara ini. Sehingga apa? Kalaulah habis waktu pesantren, tidak ada anak-anak datang ke masjid. Padahal ibu bapak, kunci pertama melaksanakan pesantren itu adalah bagaimana menumbuhkan minat anak mencintai masjid. Kini di waktu pesantren nama calik lah banyak ibu-ibu bapak-bapak. Satu pesantren saja berjamaah tak satu. Dan labia mana guru pembimbing ada lah satu berjamaah. Apa akal itu? Jadi kata Allah, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Kini pengenawak layang-layang ibu-ibu bapak-bapak, bagaimana generasi yang akan datang? Beneran bagaimana keturunan yang akan datang? Wallahu a'lam bishawab. Itu lebih keluar saya. Kalau di hari ada awak orang di luar masjid dan nebo, mengau ustaz tu makak-makak tu. Padahal di dalam tak jalan dia. Dan akan kami uji dengan kelaparan. Mudah-mudahan di sekolah indah ibu-ibu apa-apa. Ambo rasakan ambo tanyo hampir masjid-masjid yang ambo ikuti kini itu hampir infak sedekah berkurang sampai 50%. Terasa itu tidak lebih, efeknya adalah ekonomi, kelaparan. Maka dengan demikian ibu-ibu bapak-bapak bermacam kejahatan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah terjadi tindakan kejahatan, tindakan kebejatan ibu-ibu bapak-bapak, itu manusia-manusia yang hidup menurut aturannya, menurut pemikirannya, menurut kemauannya. Kalau hidup menurut kemauan, itu namanya hidup menurut orang kafir. Sebenarnya tidak ada aturan di dalam Islam kok, di dalam agama kok, di dalam Al-Quran kok. Kehidupan orang kafir tidak ada diatur. Yang diatur itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Mana aturannya? Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikuti yang terbaik yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, yaitu Al-Quran. Maknanya apa? Semestinya orang-orang yang beriman itu akalnya ini dikendalikan oleh Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran yang diakal-akali. Cemburu tak cemburu amodo ibu-ibu bapak-bapak, tapi hati pada tak. Dek rayo ketibo ku ambo yakin sebahagian manusia di dalam bahasa kampung ambo dia mau injuik neka dapet, dia mau ketidiang neka panuh, pokoknya dapet. Tanianya orang mati sila mangada engak, tapi do orang mangada edoh.
Dalam agama tidak ada boleh isti'alah. Jangankan sampai menyakiti ibu-ibu, bapak-bapak. Kita ingat kembali. Sahabat datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya sudah berusaha untuk beribadah sebanyak mungkin. Saya lakukan bukan hanya ibadah wajib, ibadah sunat pun saya kerjakan. Termasuk istri saya. Dia lakukan ibadah wajib dan dia lakukan ibadah sunnah. Akan tetapi kenapa doa kami tidak dikabulkan Allah ya Rasul? Apa kata Rasul? Apa yang telah kalian doakan? Kami hanya minta kepada Allah bagaimana anak-anak kami patuh kepada kedua orang tuanya dan taat kepada agama. Ternyata doa kami tidak dikabulkan di Allah ya Rasul. Apa jawab Rasul? Apa kebiasaan istri engkau dikala dia sedang hamil? Basuh awak ngidamnya apa? Dijawab oleh sahabat, ngidamnya istri saya ketika hamil adalah dia selalu mencuci di sungai atau di batang air. Sudah mencuci dah mau pulang ya. Makanya selalu mengharapkan ada buah-buahan yang hanyut yang bisa dimakan. Kalau kini dak bersuona dari ibu apa-apa. Kini dia le hujan lebar air tangi. Kalau ndak kari yang tangi namanya ini. Masa dulu ketemu. Lalu seringkah dia dapat buah-buahan yang hanyut itu? Sering ya Rasul. Seringkah dia makan buah-buahan itu? Dia itu ngidamnya barangkali ya Rasul. Kalau dapat buah-buahan dan hanyut dan elok dimakan, jangan kena elok leh nan busuk pun dimakannya. Habis itu nang ngidam itu. Apa kata Rasul? Buah-buahan yang hanyut itu adalah makanan yang subhat. Apa itu subhat? Tidak tahu asal usulnya. Ditegaskan oleh Rasulullah, seseorang yang sering memakan dan meminum makanan dan minuman yang bersumber dari yang subhat, penyebab doa tidak didengar Allah. Subhat saja sumber makanan, Allah tidak lagi dengar doa kita. Apatah lagi kalau seandainya jelas-jelas haramnya makanan dan minuman. Malah kini ada orang yang bangga jodoso itu. Kawan nambo ibu-ibu apa-apa. Kama aku dah nampak-nampak leh. Tapi yang mula pindah biasa. Kama pindah. Lalu baru lu tempat kini itu. Atau ba'a di sini. Alai gak baraya sam step ya. Ba'a alai baraya. Lai bisa mengicu satu isari. Allah. Begitu kebanggaannya dengan salah dosa yang dilakukan. Bapak Ibu, secara umum namanya musibah apabila musibah itu diberikan kepada orang yang beriman dan beramal, bukan namanya musibah, tapi namanya adalah ujian Allah. Berikut, secara umum namanya musibah. Akan tetapi apabila musibah itu diberikan kepada orang yang beriman tak beramal. Ada ke orang yang beriman tak beramal banyak menyuruh sembahyang lainnya tak sembahyang, menyuruh puasa lainnya tak puasa, malah kecilnya nyolah mengharagoi orang puasa. Kecilnya sorry Ustaz ya mau tak puasa dah. Itu bukan mengharagoi, itu kutar namanya, kurang terhati ya. Mohon maaf ibu, apalagi di kantor sebagian nama calik, ibu-ibu kan ada masuk tak puasa, silakan tidak puasa. Tapi mampu tak ibu-ibu yang tidak puasa itu menyatakan kepada dirinya bahwa orang lain tidak tahu bahwa kita tidak puasa? Itulah luar biasa. Kau sudah lanjut tak puasa, membawa makanan babungkui transparan lo tu. Sudahlah tiba makan, tak lo menyuruh adanya cari lo orang nerami gitu. Dua aja nyampai ke sini. Sorry ya kami tak puasa. La ilaha illallah. Kepada orang yang beramal tak beriman
beriman. Adakah orang yang beramal tak beriman? Ada. Amalnya bila tekan adanya. Di bulan puasa kalau 2 kali besok dan boy ibu apa-apa. Ada jemaah sudah sembahyang subuh, sembahyang sunat Bayangkan kalau ada lo ustaz gak beranam di muka, kira-kira kecek orang dan sembahyang subuh. Beranam ustaz di muka nak dan salat sunat seorang Allah payah ada ustaz saya kecek inyo. Tak tahunya bahasa orang banyak mempakecek ninyo. Kecek orang banyak ketahuan bahasa pajak aku tak bisa sembahyang aja. Ya, yang tidak dia lakukan. Apabila musibah itu diberikan kepada orang yang beriman tak beramal, beramal tak beriman, bukan namanya musibah, bukan namanya ujian, tapi namanya adalah teguran Allah. Masih sayang Allah. Zaharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Timbul kehancuran, datang malapetaka di darat dan di laut, ulah perbuatan tangan manusia. Karena Tuhan hendak merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka itu sadar, agar mereka itu kembali. Tiga. Secara umum namanya musibah apabila musibah itu diberikan kepada orang-orang yang tak beriman dan tak beramal. Bukan namanya musibah, bukan namanya ujian, bukan namanya teguran, tapi namanya adalah laknat Allah. Kata Allah, fazarni wa man yukazzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Al-Qalam ayat 44. Kata Allah, maka biarkan aku, kata Allah, yang akan mengazab orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku. Aku akan berikan azab kepada mereka secara tiba-tiba, sedang mereka tidak diberitahu. Tak ada bencana aku nendegi tahu dek Tuhan kawal. Besok gelodo ketibok. Tak ada. Lalu timbul pertanyaan, kok ada nak bertanya bagai, ustaz awak lah beribadah bentuk itu, ustaz jamaah dak putui dak puasa Senin kami, duit bentuk itu ke bentuk itu ustaz. Ada orang dak ustaz tinggal di masjid sembahyang indak, puasa indak. Ustaz kadaya lah 3, oto lah 5. Alah. Kok ada nak bertanya itu ibu-ibu bapak-bapak, dijawab di Tuhan surah Al-Qalam ayat 45, ayat 55. Kata Allah, wa umli lahum inna kaidi mati. Aku beri tempo mereka, aku beri kesempatan mereka, pupuhlah, berbuatlah, sesungguhnya azabku bersangatan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jemaah yang kita muliakan, ternyata satu bahagian dari penghalang terjadinya bencana itu adalah mari sama-sama memakmurkan masjid. Kenapa? Kata Rasulullah, kenapa Allah tidak berikan azab kepada orang-orang yang telah melakukan kesalahan, melakukan dosa? Karena kata Allah, kata Rasulullah adalah karena Allah malu memberikan azab kepada orang-orang itu lantaran masih banyaknya orang berjamaah di masjid itu. Artinya jamaah masjid adalah bahagian dari penghalang terjadinya bencana. Jamaah masjid adalah bahagian dari penghalang terjadinya musibah. Moga-moga kita semua menjadi hamba Allah yang selalu mencintai masjid. Amin
ya rabbal alamin. Itulah kajian kita malam kini, ibu-ibu, bapak-bapak. Mudah-mudahan ada manfaat buat ambo, berguna untuk kita bersama. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.